Masih bersama kami di Presisi Pagi. Polres Metro Bekasi menggelar kegiatan Ngopi Kamtipmas bersama warga Kabupaten Bekasi dalam rangka mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Bekasi. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Mustafa diwakili Kasat Binmas Polres Metro Bekasi Kompol Abdul Rashid melaksanakan kegiatan Ngopi Kamtipmas di Sekretariat RW 08, Kelurahan Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat. Beberapa poin penting yang disampaikan antara lain mengenai situasi Kamtipmas di wilayah Kabupaten Bekasi yang secara umum masih kondusif, namun tetap perlu perhatian bersama. Selain itu disampaikan pula perkembangan terkait pengungkapan kasus tawuran pelajar yang belakangan marak terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi. Polres Metro Bekasi menegaskan komitmennya dalam melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap para pelaku tawuran sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat, khususnya para pelajar dan orang tua. Upaya lainnya yang tengah dilakukan adalah pengelolaan Harkamtipmas atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk pencegahan terhadap maraknya penipuan online, serta penipuan lowongan pekerjaan, terutama di wilayah Cikarang Barat. Polres Metro Bekasi juga mengimbau kepada masyarakat untuk aktif dalam menjaga lingkungan masing-masing, termasuk menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan atau Siskamling, serta meningkatkan komunikasi dengan pihak kepolisian melalui Babin Kamtipmas. Dari tim Humas Polres Metro Bekasi melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Polda Sulawesi Tenggara menggelar acara pisah sambut Wakapolda Sultra di Aula Dacara pada Selasa 12 Agustus 2025. Kegiatan ini menjadi momentum pergantian kepemimpinan dari Brigjen Pol Amur Chandra Julibuana kepada Kombes Pol Gideon Arif Setiawan. Acara ini dihadiri oleh para pejabat utama Polda Sultra, Kapolres jajaran, Ketua Bayangkari Daerah Sultra beserta pengurus, serta seluruh personil Polda Sultra. Serah terima jabatan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Irjen Pol Didik Agung Wijanarko di Aula Dacara Polda Sulawesi Tenggara pada Selasa 12 Agustus 2025. Brigadir Jenderal Polisi Amur Chandra Julibuana yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, kini diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional atau Kadif Hub Inter Polri. Sebagai penggantinya, Kapolri menunjuk Kombes Pol Gideon Arif Setiawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolrestabes Medan Polda Sumatera Utara. Kombes Pol Gideon dipercaya untuk mengemban tugas baru sebagai Wakapolda Sulawesi Tenggara. Mutasi ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan pembinaan karir di tubuh Polri, serta sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan tugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan pergantian ini diharapkan Polda Sulawesi Tenggara semakin solid dan dinamis dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara. Dari tim Humas Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolri menghadiri pelaksanaan kick-off Gerakan Pangan Murah atau GPM Polri dan Bulog yang dipusatkan di Bulog Kanwil Jakarta dan Banten di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis pagi. Pada 14 Agustus 2025, Kapolri menghadiri pelaksanaan kick-off Gerakan Pangan Murah Polri dan Bulog yang dipusatkan di Bulog Kanwil Jakarta dan Banten, bertempat di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan ini turut dihadiri oleh para pejabat utama Mabes Polri serta menteri dari Kabinet Merah Putih. Kick-off Gerakan Pangan Murah merupakan bentuk kolaborasi antara Polri, Bulog, dan stakeholder terkait untuk menyalurkan bahan pangan seperti beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu yang dijual kepada masyarakat dengan harga di bawah harga eceran tertinggi. Pelaksanaan ini diresmikan secara langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan akan berjalan selama 7 hari ke depan dengan menyalurkan ribuan ton beras dengan merek SPHP yang dilaksanakan di 36 polda jajaran melalui gelaran pasar murah di 1.552 titik lokasi seluruh Indonesia.
disalurkan 2.424 ton beras di 1.552 titik dan penerima manfaatnya 484.977. Jadi hari ini baik beras, kemudian gula dan minyak semua dijual dengan harga sesuai dengan standar dari Bulog. Jadi kita mencoba untuk memaksimalkan agar bisa sampai langsung di konsumen di bawah HET atau maksimal sama dengan HET. Kapolri juga menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan untuk menyalurkan 1,3 juta ton beras SPHP kepada masyarakat. Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di Jakarta Utara oleh Kapolri dan jajaran pejabat utama Mabes Polri. Masyarakat pun turut menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Polri atas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan wujud nyata bakti Polri kepada masyarakat, sekaligus dalam mendukung program prioritas Presiden Republik Indonesia terkait ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Atia Numa, Andi Putra, Polri TV. Polda Maluku Utara melalui Bidang Humas menggelar pelatihan fungsi kehumasan tahun 2025, Rabu 13 Agustus 2025. Kegiatan ini mengusung tema peningkatan kemampuan Humas Polda Maluku Utara dalam teknis pemberitaan, liputan, dan pengelolaan media untuk menjaga dan merawat citra Polri. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam mengelola informasi publik, Bid Humas Polda Maluku Utara melaksanakan kegiatan pelatihan fungsi kehumasan yang diikuti oleh personil Humas Polres jajaran Polda Maluku Utara. Berikut liputannya untuk Anda. Bertempat di lantai 3 Muara Hotel Ternate, kegiatan pelatihan dibuka oleh Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Bambang Suharyono, serta dihadiri oleh para kasih Humas Polres jajaran dan personel Humas Polda Maluku Utara. Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Bambang Suharyono, membuka kegiatan sekaligus memberikan penghargaan kepada satuan kewilayahan yang dinilai aktif dalam membangun citra positif Polri, yaitu pada kategori amplifikasi dan pembuatan narasi berita positif Polri tahun 2025 dan keaktifan cipta trending topik tahun 2025. Sobat Polri, saat ini saya bersama dengan peserta pelatihan fungsi kehumasan yang meraih juara pertama kategori pembuatan narasi positif Polri tahun 2025. Mohon izin Bapak dapat memperkenalkan diri dan satuan kerja. Nama saya AKP Umar Pombong SH, jabatan Kasih Humas Polres Ternate. Baik, mohon izin Bapak, bagaimana kesan selama mengikuti pelatihan fungsi kehumasan ini? Kesan tentu positif, karena dari pelatihan ini kami dapat pengetahuan dan keterampilan yang baru, tentu lebih relevan dengan tugas humas yang berbasis digital. Bagaimana harapan ke depannya untuk kinerja kehumasan di jajaran Polda Maluku Utara ini? Harapan kami, khususnya kehumasan, lebih solid dan lebih profesional dalam mengakses berita ke masyarakat. Harapan ke depan Polri semakin dicintai oleh masyarakat. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga pelatihan ini dapat berguna bagi tugas kita sehari-hari. Dalam sambutannya, Kabid Humas menegaskan bahwa Humas Polri merupakan etalase distribusi informasi yang dimiliki institusi kepolisian. Lebih lanjut, Bidang Humas merupakan unsur utama pelaksana dan pembantu pimpinan yang bertugas membina serta mengelola informasi, data, dan dokumentasi yang dapat diakses publik untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigpol Dewi melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.